Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka di Lukas 2. Saudara, kalau kemarin kita membaca di Matius bagaimana langit terbuka dan Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, sekali lagi kita akan lihat di Lukas 3, di mana kata-kata itu diucapkan sekali lagi. Lukas 3 ayat 22. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Lukas 3 ayat 22. Mari kita membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, perkataan ini turun, saudara, bukan karena terjadi satu hari, tetapi karena satu proses yang Allah buat dan Allah Tuhan membiarkan saudara terjadi dalam hidup Yesus. Saudara, dan kita mau lihat saudara beberapa ayat dan kita akan belajar bagaimana untuk menjadi saudara seperti yang Tuhan mau. Mari kita lihat pertama di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Sudah dapat? Saya akan bacakan buat saudara. Anak itu atau Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, untuk saudara dan saya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, maka saudara dan saya harus mengalami proses seperti Yesus. Yang pertama dikatakan anak itu bertambah besar. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak pernah bertambah besar dalam hidupnya. Saudara, dia tidak pernah matang. Dia tidak pernah jiwanya ini stabil, saudara. Tapi terus kayak anak kecil. Walaupun kelihatannya badan tambah besar, tapi jiwanya dan rohnya tidak pernah tambah besar. Saudara, ada yang jiwanya terus, saudara ya, sakit hati. Jiwanya terus kepahitan. Jiwanya terus minta dikasihani. Jiwanya terus curiga sama orang lain. Terus iri. Nah, ini menyebabkan kekerdilan di jiwa. Kekerdilan di jiwa, saudara ya, membuat saudara tidak bisa mencapai yang namanya perkenanan. Saudara, perkenanan itu saudara harus ditopang dengan dimana saudara, jiwa saudara, roh saudara semakin besar. Saudara, semakin besar itu tidak hanya bicara saudara ya soal tubuh, tetapi sekali lagi bicara saudara soal jiwa yang pertama kali. Saudara, saya berdoa supaya saudara minta sama Tuhan dibongkar. Saudara, ada beberapa hal yang membuat seseorang jiwanya itu tidak pernah menjadi besar. Saudara, jiwanya menjadi kerdil. Saudara, salah satu di dalam sejarah atau di dalam psikologi dikatakan, kalau saudara ya, seorang anak itu tidak pernah dikasihi, tidak pernah dibelai, tidak pernah dibilang kamu itu hebat, tidak pernah main sama bapaknya. Saudara, walaupun anak itu tambah besar, IQ-nya boleh nambah saudara, tapi jiwanya tidak tambah besar. Ada sesuatu yang stuck di jiwanya. Jiwanya itu tetap kerdil saudara. Jiwanya tetap selalu berontak, marah. Ada sesuatu yang tidak puas di jiwanya. Nah saudara, mungkin beberapa berkata, Bu, sekarang gimana, aku udah gede dan dari kecil aku tidak pernah ada yang nyayang. Ada banyak orang saudara ya yang waktu kecil tidak pernah ada yang nyayang. Saudara, saya mau berkata, walaupun saudara sebesar apapun, Tuhan itu Bapa yang baik buat setiap kita. Amin. Saudara, dan saudara bilang terus, Tuhan aku mau, biarlah kasih-Mu itu terus memenuhi hatiku. Saudara, saya mengalami dan saya melihat kesaksian dari banyak orang. Saudara, ada seorang anak saudara ya, dia ini jiwanya tidak pernah besar. Saudara, jiwanya ini benar-benar saudara ya, karena dari kecil disiksa, dimarahin sama orang tuanya, ditendang saudara. Saudara, jiwanya tidak pernah besar. Dia menjadi orang yang keras, orang yang kelihatannya berhasil, tapi jiwanya tidak pernah besar. Nah saudara, dia sekali waktu dia berkata, Tuhan, dia tahu bahwa ada sesuatu yang stuck, yang tidak pernah bertumbuh di jiwanya. Terus dia bilang, Tuhan tolong buat aku ini jadi aku ini besar. Buat jiwaku ini tumbuh menjadi besar. Supaya perkenanan-Mu itu sempurna ada dalam hidupku. Nah saudara, kemudian sekali waktu dia malam mimpi. Dia mimpi, dia lihat datangin Tuhan Yesus. Saudara, dan dia tidak tahu pertamanya kalau itu Tuhan Yesus. Cuma dia datang ada seseorang. Dan seseorang itu berkata, main basket yuk. Dia lihat. Dia tidak lihat. Dia lihat cuma begitu aja, dia males. Tapi orang itu lempar bola ke dia. Saudara, dan dia tangkap bola itu. Dan kemudian dia mulai, saudara ya, dribble. Saudara, dan kemudian orang itu mulai ajak dia main basket. Saudara, dia main basket. Dan orang ini mulai peluk dia. Dia berkata, bagus nak, ayo lagi. Main basket, rebutan, ketawa.
Saudara, rasanya dia pokoknya kayak menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Dia bermain basket sampai puas, saudara. Bahkan saudara, waktu rebutan bola sampai guling-guling di tanah. Saudara, setelah dia merasakan ada sesuatu, dia ketawa lepas. Tidak pernah dia bisa ketawa lepas seperti itu. Pada waktu dia ketawa lepas, dia bertatapan muka. Pada waktu dia rebutan bola, dia tatapan muka, dia kaget. Saudara, muka orang yang diajak main basket adalah muka Yesus. Dia kaget. Dan dia berkata, Tuhan, menurut saya Engkau terlalu serius, terlalu besar, terlalu agung, terlalu ajaib buat main basket. Ya ngapain Tuhan, masa Engkau punya waktu buat main basket sama aku? Dan Tuhan berkata, punya anak, aku selalu punya waktu buat Engkau. Dan di dalam diri setiap orang selalu ada kerinduan untuk bermain, untuk disayang, dikasihi. Saudara, hari ini saya berkata, Tuhan itu sangat pribadi dengan engkau dan saya. Amin. Saudara, jangan jadikan itu cuma cerita. Tapi saudara minta pengalaman itu. Bilang, Tuhan, minta. Aku tidak mau berhenti, Tuhan. Aku mau minta. Saudara yang merasakan ada sesuatu di dalam jiwanya yang tidak pernah besar. Saya tidak tahu. Jiwa itu kadang-kadang tidak bisa dimengerti, saudara. Saudara, walaupun ayah saya, saudara ya, itu seseorang yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Ibu saya seorang yang sangat luar biasa. Saudara, saya tahu ada sesuatu kekerasan dalam jiwa saya. Saudara, dan kekerasan itu saudara tidak pernah, dulunya saudara tidak pernah bisa mencair. Ada satu kebekuan dalam hidup saya. Saudara, ada sesuatu yang tak tahu, saya tidak bisa jelaskan dari mana asalnya. Kekejaman, saudara. Saudara, dan saya masih ingat sekali pada waktu saya masih muda, saudara ya, saya masih kelas 3 SD. Saudara, seorang teman saya bermain bola dekat kaca. Terus kemudian kacanya itu pecah, saudara. Saudara, pada waktu kacanya pecah, saudara, kaki teman saya itu sobek sampai kelihatan tulangnya. Saudara, dan bukan cuma sobek sampai kelihatan tulangnya, itu di sekolah kejadiannya. Saudara, ada 2 kaca besar, itu nancap di tulangnya, saudara, nancap di dagingnya. Saudara, dan pada waktu itu terjadi, itu guru pun gak berani nyentuh. Guru tuh ngelihat begitu, ngelihat darah. Ya, ngelihat saudara yang namanya itu tertancap, ngeri. Gurunya coba bilang, panggil ambulan, tolong, saudara ya. Pada panik, saudara. Teman-teman yang lain ada yang ikut nangis, ngeri. Saya baru kelas 3 SD. Saudara, saya deketin nih anak. Saudara, dan gak ada perasaan sama sekali. Saya bilang begini, daripada itu kaca nancap terus di kamu, mau ndak saya cabut? Saudara, dan ini anak juga sembari nangis bilang, iya cabut aja deh, katanya ya. Saya cabut, saudara. Gak ada rasa loh, saudara. Gak ada rasa ngeri, gak ada rasa jijik, gak ada rasa kasihan. Saya gak ngerti, saudara. Kenapa jiwa saya beku? Kadang-kadang ada beberapa hal dalam hidup ini engkau tidak pernah tahu apa yang menyebabkan jiwamu stuck dalam hidupmu. Ada sesuatu yang mungkin itu hanya menjadi rahasia antara engkau dan Tuhan. Tidak tahu, saudara. Tapi saudara, pada waktu saya mulai dekat Tuhan, sekali waktu saudara, saya itu lihat Tuhan membelai rambut saya. Saya lihat saya itu kayak anak kecil umur 8 tahun. Dan dia belai rambut saya. Sudah tidak tahu bagaimana. Saya bisa nangis, saudara. Dan itu kayak ada yang mencair. Ada yang mencair di hati saya. Saudara, dan kemudian, saudara, itu tidak cukup. Beberapa waktu kemudian, saudara, saya melihat penglihatan lagi. Di mana Tuhan itu berkata, nak, ayo saya pangku. Saya melihat saya seperti gadis yang lebih besar, 12 tahun. Saudara, dan Tuhan pangku saya. Terus Tuhan bilang, taruh kepalamu di dadaku. Kamu itu seorang yang tidak pernah membiarkan kepalamu bersandar di dada seseorang. Saudara, pertamanya aku tidak ngerti. Saya tidak ngerti artinya apa. Tapi Tuhan berkata, letakkan aku. Belajar meletakkan kepalamu di dadaku. Saudara, saya belajar meletakkan kepala saya. Dan waktu itu saya nangis, tidak tahu kenapa. Saya cuma nangis dan nangis. Dan Tuhan cuma bilang, tenang. Saudara, setelah
penglihatan itu hilang, saya mulai merenungkan dalam hidup saya. Dan saya sadar, benar, saya ini seseorang yang tidak pernah meletakkan kepala saya di dada seorang. Bukan dalam arti harafiahnya saja, tetapi dalam arti segala hal. Saudara, saya ini seseorang yang paling tidak suka bergantung sama orang. Saya paling tidak suka buat manja. Saya paling tidak suka buat ditolong. Saya menolong orang lain sampai kapanpun oke. Tapi tidak usah orang tolong saya. Saudara, saya tidak mau bergantung sama manusia. Saudara, itu kesombongan yang tidak tahu dari mana asalnya, saudara. Itu bisa muncul begitu rupa. Saudara, dari kecil, saudara, apapun yang saya rasa, saya maunya diam sendiri dan tidak usah ngomong. Bahkan pada waktu saya di Belanda, saudara, saya tidak pernah satu kali pun minta uang dari ayah saya. Kalau ayah saya kirim saya uang, saya bersyukur, saya berterima kasih. Tapi kalau saya tidak punya uang dan kurang habis, saya tidak akan pernah telepon, saya tidak akan pernah minta. Saudara, di satu sisi itu baik, tapi di satu sisi itu kesombongan yang luar biasa. Itu membuat jiwa saya bekuk dan kering. Itu membuat saya, saudara, menjadi seseorang yang tidak bisa meletakkan kepalanya dan istirahat. Saudara, saya bersyukur Allah membereskan hidup saya. Hari-hari ini, saudara, saya bersyukur buat saya tidak susah untuk minta didoakan. Hari-hari ini saya tidak susah untuk minta tolong. Hari-hari ini saya tidak susah untuk share dan berkata saya capek, saya lemah, saya pengen nangis. Dulu ngomong begitu tuh tidak bisa keluar dari mulut saya, mendadak kayak tabu, saudara. Kalau ditanya orang nih, saudara, ya, gimana In? Baik, luar biasa. Mau di dalamnya udah rontok rasanya, saudara, ya. Tetap ngomongnya baik gitu, saudara. Tetap. Di satu sisi itu baik, tapi itu merupakan kesombongan yang luar biasa. Dan itu membuat jiwa saya kerdil. Saya bersyukur Allah membereskan, saudara. Hari ini yang pertama, biarkan jiwamu bertumbuh. Biarkan jiwamu menjadi besar. Dengan berkata, Tuhan, bawa saya mengalami Engkau dan jiwaku dibesarkan oleh kasih setiamu. Amin. Saya berdoa, seminar ini bukan menjadi cerita, tapi seminar ini menjadi sebuah pengalaman. Saya berkata sama anak saya dua, saudara Stephen dan Joshua, sebagus-bagus apapun mama cerita, itu tetap cerita. Dan ini hari-hari di mana kau tidak cukup dengan cerita, tapi engkau harus minta Tuhan mengalami. Karena kita dipanggil buat jadi saksi. Saksi itu artinya mengalami, saudara, ya. Saksi itu tidak dengar cerita, saksi itu mengalami, saudara. Saudara, dan saya bersyukur hari-hari ini anak saya sedang mengalami banyak hal. Saudara, sejak dari Semarang, saudara, pada waktu itu baru hadirat Allah saja, saudara, anak saya sudah tidak bisa duduk di kursi. Dia sudah berlutut, angkat tangan, nangis terus, saudara. Saudara, anak saya yang kecil, saudara, merasa dipeluk sama Tuhan. Sampai dia teriak, Yesus, 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 sampai suaranya habis. Saudara, Cirebon, saudara, anak saya yang satu melihat Tuhan Yesus dengan tangan yang berlubang memberkati dia, membelai rambutnya. Saudara, itu sesuatu yang tidak pernah, saudara, dia pikirkan, tidak pernah dia bayangkan. Saudara, anak saya itu yang nomor 2 terutama, itu modelnya nggak bisa diam, saudara. Kalau saya cium pun dia bilang begini, udah nggak usah cium-cium, itu, saudara, ya. Modelnya begitu, saudara. Tetapi saudara, pada waktu Tuhan mulai membelai rambutnya, nangis, nangis. Karena di dalam jiwa ini tidak ada yang tidak membutuhkan kasih. Saudara, anak saya yang besar, saudara. Saudara, pada waktu dia lihat Yesus, dan Yesus cuma senyum sama dia dan berkata, Nak, aku senang. Saudara, dia mulai tidak bisa diam. Saudara, dia mulai main banner itu terus sampai tangannya sakit 3 jam pun. Dan dia berkata, Mah, kalau Mama bisa lihat senyumnya Tuhan, cukuplah sudah. Ya, Mama akan bisa tahu. Ya, saya pokoknya mau main, mau capek, mau apapun, asal saya bisa lihat senyumnya Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang sedang bekerja. Dan hari-hari ini istilah saya, Allah sedang menawarkan keintiman buat setiap kita. Saudara, istilah saya, Allah lagi obral nih. Benar-benar obral. Istilahnya Tuhan bilang ini, kamu mau? Aku hari-hari ini tawarkan semuanya. Saudara, Tuhan lagi cuci gudang. Ya, gudang karunia, gudang keintiman, gudang hikmat, gudang berkat. Tuhan bilang cepet nih Nak, habisin sebelum dunianya kiamat. Saudara, ya.
Tuhan bilang ambil semuanya, ambil. Kalau saudara butuh, saudara rindu, ambil. Pakai untuk kemuliaan namaku. Dan biar semua orang merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Saudara, karena itu saya berkata, ini bukan cerita tok. Kalau saudara tetap cuma jadi pendengar yang baik, saudara tidak akan mencapai garis akhir. Saudara tidak akan mencapai perkenanan. Kita semua membutuhkan jamahan khusus dari Tuhan. Sampai jiwa kita sembuh. Hanya orang yang mendapatkan jamahan khusus dari Tuhan itu akan menyembuhkan jiwanya, menyembuhkan. Saya punya seorang teman, saudara. Bapaknya istrinya 4. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi anak dari seorang bapak yang istrinya 4. Mending kalau dipisah, saudara, di kompleks. Jadi itu satu tempat, saudara ya. Satu daerah gede lah, 1 hektar kira-kira. Di situ rumah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Coba saudara bayangin. Persaingan begitu rupa. Perjinahan begitu rupa. Saudara, dia berkata, ya maaf kata saudara, dalam usia yang sangat muda, dia sudah melakukan masturbasi dan sebagainya. Saudara, dia ini beku sekali. Orang yang paling beku yang saya pernah temui, saudara. Saudara, kalau ditanya dia mau makan apa, terserah. Karena buat dia semua makanan itu sama rasanya. Mengerikan gak, saudara? Ini bekunya tuh sampai makanan pun tidak bisa rasa enaknya. Kalau ditanya ingin apa, tidak tahu. Dia tidak pernah bisa bersukacita sampai ketawa ngakak, tidak pernah. Tapi nangis pun tidak pernah. Saudara ya, beku. Pokoknya hidup dijalani, ya dijalani aja semuanya oke, saudara ya. Kerja, sekolah, semua dijalani. Tapi tidak ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tapi pada waktu Allah mulai, saudara, Tuhan itu sangat sayang. Ini anak saya bilang, Tuhan, dia tuh penuh dengan perzinahan. Hampir tiap hari melakukan masturbasi. Tidak bisa sembuh, saudara. Tapi pada waktu dia teriak sama Tuhan, Tuhan kau tahu, aku tidak tahu kenapa kayak begini. Tuhan cuma bilang bangun pagi nak. Dan setiap kali Tuhan bangunkan dia jam 4 pagi. Saudara, dia mulai doa, dia nyembah Tuhan. Dia cuma nangis, dia bilang, Tuhan aku tidak tahu kenapa aku rusak seperti ini. Tuhan itu datang. Dielus kepalanya. Tiap pagi Tuhan datang, dielus kepalanya. Udah pergi lagi. Dalam beberapa waktu dia sembuh total. Dia tidak pernah masturbasi lagi. Dia menjadi orang yang mulai bisa menikmati hidup. Ketawa, menangis, rasain makanan enak dan tidak. Semuanya mulai menjadi sembuh. Saudara, biarkan Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan jiwamu. Karena Allah itu penyembuh kita. Amin. Saudara, ada titik-titik tertentu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Cuma Tuhan yang bisa melakukan. Saudara, yang kedua, yang harus semakin besar dalam hidup kita, itu adalah roh kita. Saudara, ada banyak orang rohnya walaupun bertahun-tahun Kristen, tapi rohnya tidak pernah semakin besar. Nah saudara, bagaimana membuat roh saudara semakin besar? Saudara, yang pertama, saudara harus biasakan berbahasa roh. Ya. Berbahasa roh dengan suara keras, saudara. Ya, berbahasa roh dengan suara keras, coba deh 5 menit. Kalau udah bisa 5 menit, 10 menit. Terus berbahasa roh dengan suara keras. Saudara, itu adalah memperbesar roh saudara. Suka tidak suka, saudara ya, itu memperbesar. Kalau ada orang yang bahasa rohnya pelan-pelan, saudara bangkitkan. Paksa dirimu, rasanya aneh bu, teriak-teriak, ya pertamanya aneh. Tapi kalau saudara sudah biasa, itu ada sesuatu rohmu yang bangkit. Saudara, nah yang kedua untuk membesarkan roh, saudara. Saudara harus belajar untuk bicara dengan Roh Kudus di mana saja, kapan saja, dalam segala saat. Saudara, sebelum saudara tidur, ya sebelum tidurnya les gitu ya. Sembari tiduran itu ngobrol coba. Kalau saudara nyetir, saudara ya sepanjang jalan coba ngobrol. Ya saudara masak sembari ngobrol, itu membuat roh saudara semakin besar. Karena roh saudara kontak dengan Roh Kudus. Roh biar bagaimana berhubungan dengan roh saudara. Saudara, biar bagaimana roh makanannya bukan sayuran capcay, bukan. Saudara, roh makanannya adalah roh saudara. Dan makanan roh adalah salah satunya adalah bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, yang kedua, saudara, cara untuk saudara memperbesar roh, ya. Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang rohnya kuat. Saudara, setiap manusia itu ada pengurapan khusus.
Saudara, dan pengurapan khusus setiap orang itu berbeda. Saudara, ada yang pengurapannya itu ya kuatnya, rohnya itu kuat di iman. Ada yang rohnya kuat di penyerahan. Ada yang rohnya kuat di puji-pujian. Ada yang rohnya kuat, saudara ya, di dalam penyembuhan misalnya. Saudara mau tidak mau, saudara ya, kita ini sudah tidak bisa zamannya untuk semua mencari sendiri. Kalau kita nyari sendiri kagak keburu, saudara, kagak keburu. Saudara, kalau saudara tanam ya, tanam duren, biji duren, saudara, maka baru 20 tahun, saudara, baru duren itu bisa berbuah. Betul kan? Tapi kalau saudara cangkok, saudara tahu cangkok duren, saudara ya, itu model di cangkok, saudara, itu dalam waktu 2 tahun loh berbuah, saudara. Lihat perbandingannya itu 1/10 waktunya. Apalagi saudara kalau model cangkok yang modern sekarang. Jadi pohonnya ini udah gede, ya. Terus dari biji, nggak tahu biji yang mana, saudara ya, ditanemin di situ, kelak, nggak tahu bagaimana disambungin. Saudara, nanti pohon itu otomatis saling mempengaruhi. Dan pohon yang gede itulah yang berbuah. Jadi bukan dari cangkokan yang baru, saudara ya, tapi pohon yang gede itu. Nah, itu hitungannya cuma bulan, saudara. Gede, buah macam-macam, dipengaruhi dengan tadi yang ditanam, saudara. Yang ditanam di pohon itu. Nah, ini model baru terus, saudara, makin model baru. Nah, saudara, secara rohani juga sama. Nah, kalau kita itu nunggu semuanya dari kita sendiri kagak nyampe, saudara. Ini waktunya sudah sangat singkat. Saudara harus main cangkok. Lebih lagi main cangkok, hidupmu sudah besar, ambil tuh dari orang lain, tancepin di sini. Ambil dari orang lain, tancepin di sini. Ambil dari orang lain, tancepin di sini. Supaya saudara berbuah dan memasuki perkenanan. Amin. Nah, caranya gimana? Gaul. Gaul sama orang-orang, saudara, yang rohnya seperti itu. Kalau saudara tidak sempat bergaul, dengarkan kaset-kasetnya. Saudara, saya ini membuktikan sesuatu yang benar-benar saya berkata ada yang aneh, ada yang aneh. Saudara, pada waktu saya hamil Stephen, saudara ya, saya itu dengerinnya tuh kaset Pak Petrus Agung. Itu nggak tahu kenapa saya bisa suka banget sama kasetnya Pak Petrus Agung pada waktu saya hamil Stephen. Cuma dengerin kaset loh, saudara. Saudara, itu setiap kali ya ada pendoa, ada hamba-hamba Tuhan datang, saudara ya, ngelihat Stephen, dia bilang gini, apa yang mirip ya dengan Pak Petrus Agung? Kok spiritnya ada yang mirip ya? Tapi yang parah kejelekannya juga mirip. Sampai saya bilang gini, di saya dan di Paul tidak ada yang begitu. Saudara, di saya dan di Paul, kami itu dua-duanya orang pemberani, maju tak gentar, tidak ada yang takut. Saudara, begitu Stephen lahir, dia itu di sekolah ya, dari TK, dari playgroup sampai kelas 1 itu harus ditungguin. Kalau saya tidak nongol di kaca itu ya, saudara ya, nangis. Saudara, jadi kalau dia sekolah, diantar ke sekolah, ya saya tuh harus nongol di kaca yang kecil itu, saudara ya, pasang muka, ketawa, gitu, saudara ya. Nanti dia berapa saat noleh lagi, lihat mamahnya aman, saudara. Saya tuh sampai bingung gini, ini dari mana sih? Penyakit kayak begini nggak ada di saya, ya. Dan penyakit kayak begitu juga tidak ada di namanya suami saya. Waktu saya dengerin Pak Petrus Agung bilang, saya ini di sekolah harus ditungguin sampai kelas 3 SD. Matang aku, nurun. Nurun. Ya. Ada sesuatu yang sampai saya berkata begini, ini aneh. Anak saya yang kedua, saudara ya, pada waktu itu dia lahir, ditungguin sama engkongnya. Dan engkongnya pas kebetulan di Bekasi, ditumbangin tangan dan sebagainya. Saudara, semakin hari saya lihat anak saya yang kedua, itu ada sifat dan spirit benar-benar kayak engkongnya, saudara. Cueknya, gak ada perasaan. Dalam arti gini loh, dekat sama orang, sama siapa saja, tetapi enggak apa ya, enggak ada kaitannya. Benar-benar kayak hidup sendiri, saudara ya, sama Tuhan. Hidup sendiri sama Tuhan, saudara. Dan saya berkata, benar, kamu tuh dekat siapa, spiritnya itu ngalir, biar bagaimanapun. Kalau saudara tidak sempet nangkep dari orangnya, dengerin aja kasetnya. Buktinya anak saya sudah terbukti, saudara ya. Anak saya sampai jelek-jeleknya. Nah, makanya lain kali kalau dengerin kaset bilang, yang jelek tidak mengalir dalam nama Yesus, gitu, saudara. Ya. Saudara, jadi setiap kan, saudara dalam banyak hal, saudara, dan kalau Stephen itu lucu banget, kelihatan banget. Saudara, kalau misalnya di Semarang atau di Cirebon, di kebaktian-kebaktian spesial, itu lucu banget. Saya bisa liatin Pak Petrus, terus liatin dia. Nanti tingkah lakunya bisa sama.
Pas pengurapan gitu ya, coba yang lain lagi berlutut, Pak Petrus berdiri sendiri. Nanti saya liatin anak saya, yang lain teman-temannya berlutut, dia berdiri sendiri. Persis sama gerakannya. Saya bilang, kok bisa ya? Gitu ya. Ada sesuatu, saudara, yang kelak gitu loh, saudara. Makanya pada waktu di sana, saudara, pada waktu di Semarang kan dibagiin. Saudara dan Pak Petrus dapat El Shaddai, dan dia begitu dibagi, dia tahu, dia bilang, nanti kan aku dapat yang sama Pak Petrus. Dan benar, saudara, dia dapat El Shaddai, persis sama. Saya bilang pengikut setia, ya, pengikut setia, saudara. Nah, saudara, saya cuma ini contoh, saudara, ini contoh. Tapi yang saya mau berkata, ambil, saudara, ini waktunya. Buat rohmu itu besar, saudara. Ya, kalau rohmu, saudara, tidak menangkap, tidak ini hari-hari, saudara, engkau tidak ngejek dan engkau tidak memaksa supaya rohmu itu makan dan bertumbuh menjadi besar. Maka ini hari-hari engkau tidak akan kuat menghadapi banyak hal. Engkau tidak akan bisa menyelesaikan. Saudara, engkau harus lari dan mencapai garis akhir. Musa memiliki waktu 40 tahun untuk mengerjakan semua panggilannya. Daud memiliki waktu juga kurang lebih 30-40 tahun untuk mengerjakan semua panggilannya. Joshua juga memiliki waktu yang panjang. Rasul-rasul memiliki waktu yang panjang. Tapi saya mau bilang sama saudara dan saya tidak memiliki waktu lebih daripada 15 tahun. Percayalah. Saudara tidak akan punya waktu lebih dari 15 tahun di depan. Ya, kurang jauh dari itu, kurang. Kalau saudara tidak menangkap dari roh-roh mereka, saudara tidak akan pernah sempat. Saya berdoa supaya saudara menangkap roh mereka dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertambah besar. Amin. Ini baru pertama. Bertambah besar. Kemudian kalau saudara lihat selanjutnya dikatakan dan menjadi apa saudara? Kuat. Ya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Saudara, bertambah besar itu proses pertumbuhan. Tapi menjadi kuat adalah proses latihan. Beda sekali. Saudara, sekali lagi, kalau menjadi besar, bertambah besar adalah proses pertumbuhan. Menjadi kuat adalah proses latihan. Saudara, dalam hidup ini saudara tidak hanya bisa ya seperti tadi berbahasa roh dan mengambil dari orang lain, minta Allah menyelesaikan dalam hidupmu, tapi ada bagian di mana engkau harus latihan. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara ya, dia punya karunia, tapi karunianya tidak dipakai. Saudara, misalnya dia punya karunia penglihatan, dia tajam, tapi itu tidak dipakai. Lama-lama setajam apapun itu menjadi tumpul. Coba aja saudara taruh tuh pisau yang tajam digeletain gitu aja. Lama-lama pisau itu tumpul. Betul kan? Saudara, setajam apapun. Tapi kalau pisau itu dipakai, diasah saudara, maka itu semakin tajam. Demikian juga kekuatan. Saudara, suami saya itu dulu latihan badminton, saudara ya. Dan saudara, kalau dia saudara pada waktu itu masih jadi juara badminton seluruh Belanda, saudara. Dia nonton televisi aja ya. Dia akan ambil botol Coca-Cola, itu diisi air. Botol Coca-Cola yang 2 liter itu loh saudara ya, diisi air. Dan tangannya sembari nonton televisi, enggak pernah diam. Tangannya itu begini terus. Itu lebih dari 2000 kali. Saudara tanya kenapa? Ininya harus kuat. Sehingga kalau semes saudara ya, langsung terjadi sesuatu. Saudara, kalau nyemes pakai ini, begini ya, musuh akan tahu bahwa dia mau nyemes. Tapi kalau pakai ini, saudara ya, itu tidak akan tahu. Saudara, itu latihannya begitu, pakai botol Coca-Cola terus begini. Saudara, kelihatannya enteng, coba deh saudara buat. Ya. Coba saudara buat, nanti kalau enggak baru hitungan ke 10 aja udah capek banget. Kenapa dia bisa kuat sampai ribuan kali? Karena latihan. Menjadi kuat. Saudara, angkat barbel. Kalau pertama kali angkat barbel, saudara ya, sekali ngangkat pegel. Kadang-kadang enggak kuat. Tapi kalau sudah biasa, tuh kayak Lisa tuh. Ya, perempuan bisa ngangkat berapa 140 atau 200 lebih. Kenapa? Latihan. Menjadi kuat. Saudara, dalam hidup ini engkau harus berlatih banyak hal. Engkau harus berlatih dalam pelayanan supaya pelayananmu menjadi tajam dan kuat. Saudara, orang-orang yang tahu dipanggil untuk jadi guru sekolah minggu, latihan terus.
Jadi guru dengan mempersiapkan yang terbaik, latihan, maka pelayananmu akan menjadi kuat. Saudara, yang saudara tahu, engkau harus punya iman. Iman harus dilatih. Saudara, saya melatih iman saya dan dilatih oleh Tuhan. Mulai dari beriman soal uang yang kira-kira 20.000. Sampai hari ini saudara, saya berlatih untuk mengangkat, menarik, minta uang sebulan 1M. Saudara, kalau orang berkata, ya, kok bisa ya Bu? Tiap bulan berharap, percaya, minta 1M. Saya bilang ya enggak tahu. Tapi jujur itu enggak terjadi dalam satu hari. Saya tahu itu anugerah. Tapi itu latihan dari 20.000 saudara. Saya 20.000 dulu aja udah pengen ngutang. Ya, saya sama dengan semua. 20.000 saya masih ingat tuh saudara. Saya mesti bayar apa ya lah. Atau lah pokoknya saya mesti bayar air 20.000. Cuma 20.000. Saudara, dan pada waktu itu ada seorang datang konseling. Ngasih uang saudara 25.000. Saudara, dan saya tahu saya belum bayar perpuluhan bulan itu. Saya mesti bayar perpuluhan. Itu ya bergumul antara perpuluhan atau air. Perpuluhan atau air. Itu aja sehari. Saya masih ingat. Dan saya berpikir Tuhan. Iya ya. Tuhan pepet saya. Untuk saya berani berkata. Perpuluhan dulu. Kalau terpaksa air mati, matilah. Tapi saya mau belajar taat dan setia. Dan saudara, makin hari Allah bawa saya untuk mulai beriman saudara. Ya, untuk beriman 30 juta, beriman 50 juta, beriman 100 juta. Saudara, tahun lalu itu merupakan titik di mana saya rasanya break saudara. Rasanya tidak kuat. Saudara, pada waktu tahun lalu saya membutuhkan setiap bulan itu 700 juta. Setiap bulan 700 juta. Itu saudara, berapa kali saya rasanya teriak, saya berkata, Tuhan saya tidak kuat. Saya tidak kuat, saya tidak kuat. Tapi saat itu saudara, Tuhan tunjukkan suatu malam. Tuhan tunjukkan dengan berkata begini, nah, waktu kamu butuh 50.000, kamu punya enggak? Enggak. Aku punya enggak? Punya. Waktu kamu butuh 3 juta, kamu punya enggak? Enggak. Tapi aku punya enggak? Punya. Pada waktu engkau butuh 100 juta, engkau punya enggak? Enggak. Aku punya enggak? Punya. Tuhan bilang, berarti problemnya tetap sama toh. Seumur hidupmu kamu enggak pernah punya. Betul toh? Problemnya sama kan? Dan seumur hidupmu aku Tuhan yang punya segalanya. Betul kan? Enggak beda toh problemnya. Problemnya tetap sama. Selalu saya tidak punya dan Tuhan selalu punya. Terus Tuhan bilang, terus apanya yang susah? Mau 1 miliar kek? 2 miliar? Bilang aja sama dirimu. Sama kok, dari dulu problemnya sama. Gua kagak punya. Dan selalu problemnya sama. Tuhan punya. Dan saya harus menunggu Tuhan. Saudara, sejak itu. Gak tahu bagaimana tiba-tiba di hati ini gini. Kalak. Iya ya, ngapain pusing? Orang dari dulu problemnya sama. Dan sejak saat itu saudara, hari ini ditambahin lagi jadi 1M. Saya bilang sama. Ya, ngomong ke diri saya sendiri, samain, sama. Problemmu tetap sama. Dari dulu kau tidak pernah punya dan Tuhan selalu punya. Problemnya sama. Saudara, tapi saya bersyukur. Itu kekuatan dibangun dan dibangun dan dibangun. Saudara, dulu, saudara ya, untuk khotbah 1 jam aja. Saudara, selesai khotbah itu ya, rasanya lemes semua. Saudara, setiap orang, kalau orang yang sudah tahu khotbah dan melayani, itu kayak orang disedot keluar, saudara. Tapi sekarang, sehari khotbah 5, saudara, oke-oke aja. Kenapa? Latihan, tidak ada cara lain, latihan. Saudara, dalam segala hal, ya, bukan menjadi kebiasaan rutinitas. Ini saya tidak ngomongin tentang rutinitas. Saya ngomongin tentang kekuatan yang dibangun karena latihan. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Saudara, kekuatan yang dibangun oleh latihan itu mendatangkan perkenanan. Sekarang kita lihat lagi. Setelah saudara ya, dikatakan di situ menjadi kuat.
Selanjutnya dikatakan apa saudara? Penuh hikmat. Saudara, mari kita buka di dalam Amsal 1, bicara tentang penuh hikmat. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 sampai ke-7. Kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dengan suara keras dan seterusnya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, yang pertama dikatakan ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Saudara, yang pertama saya mau berkata bahwa didikan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari hikmat. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara ya, suka menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi tidak suka menjadi murid-murid yang baik. Bedanya pendengar apa? Pendengar itu saudara ya, melakukan tidak melakukan tidak dapat sanksi. Tapi kalau murid itu dapat sanksi kalau tidak melakukan, dapat tugas, dapat PR. Betul? Nah, sekarang saya mau nanya, saudara mau jadi pendengar atau mau jadi murid? Amin. Kalau mau jadi murid, mulai hari ini saya berdoa, Tuhan kasih PR mereka pulang. Ya. Supaya setiap kita punya PR. Kita harus kerjakan PR. Itu bagian daripada didikan, saudara. Bagian daripada didikan. Saudara harus belajar untuk menyintai didikan. Tentang PR, ya, tentang sanksi, tentang hukuman, itu adalah bagian. Jangan punya mental ya, kalau dihukum Tuhan, dididik Tuhan, ngambek. Ya, kalau mulai dikasih PR, ngambek. Saudara, ini namanya saudara tidak punya mental murid. Saudara bilang, PR-nya apa? Tanya. Nanti saudara berdoa ya, sendiri tanya, Tuhan PR-ku apa? Kalau Tuhan bilang tuh anakmu yang galak itu, anakmu yang bandel, yang selalu kalau dia marah kamu ikut marah, dia marah ikut marah, sama serunya kata Tuhan ya. Itu PR. Sampai dia marah, engkau bisa tidak marah. Ada seorang ibu saudara ya, dia kena sakit tiroid. Saudara, dan dia itu steroidnya parah sekali. Sampai muter, jalan aja muter saudara. Terus Tuhan bilang begini, kamu tahu enggak kenapa kamu kena tiroid? Karena kamu tuh enggak pernah menyerahkan anakmu. Hatimu terus khawatir, dan itu membuat keseimbangan hormonmu terganggu. Dan Tuhan bilang, aku mau berkata, Tuhan bilang, kamu punya PR. Keluar dari rumah sakit. Dia di rumah sakit pakai obat hormon. Tuhan bilang, keluar dari rumah sakit tanpa obat dan selesaikan PR-mu. Lepaskan anakmu kepadaku. Saudara, itu tidak gampang loh saudara. Saudara, anaknya itu kenapa? Karena anaknya itu besar. Anaknya itu udah umur 17 tahun. Tapi kena narkoba dari sejak umur 15 tahun. Saudara, sekolah tidak mau. Merokokan, narkoba. Barang di rumah tuh dicuriin. Tip dek semua dicuriin. Ya, buat beli barang-barang narkoba. Tapi saya bersyukur ibu ini luar biasa. Dia pulang, dia tolak semua obat. Dia bilang sama dokternya, dok, saya mau coba tanpa obat. Dokternya bilang, bu, ibu berbahaya sekali kondisinya. Dia bilang kalau dalam 2 bulan saya tambah parah, saya akan kesini pakai obat. Tapi kalau dalam 2 bulan ini saya bisa tidak pakai obat, saya berjuang, maka saya tahu bahwa ini benar-benar masalah psikologi, bukan masalah di dalam hormon saya. Dia pulang saudara. Pulang, begitu sampai rumah, itu jam 12 siang. Anaknya saudara lagi duduk di meja makan, baru keluar dari kamar. Ngerokok. Wah, langsung mau marah. Langsung mau bilang, "Ndak sekolah lagi ya?" Wah, saudara ya. Terus dia ingat, ku serahkan ke tangan Tuhan. Dia senyum sama anaknya. "Halo," katanya ya. Masuk saudara. Masuk kamar saudara. Terus dia lihat anaknya. Dia bilang sama mbaknya, "Mbak, anak saya sudah makan." "Belum bu, enggak mau makan dari kemarin." Dia mau negur, dia bilang, "Enggak,
Saya tidak mau khawatir. Dia pasang kaset keras-keras. Dia mulai nyanyi. Ya. Terus anaknya pasang musik keras banget. Saudara ya, panas banget. Dia udah mau keluar nih ya. Pasang musiknya rock lagi. Dia ingat, enggak, tidak khawatir. Tetap pasang kaset, saudara ya. Terus seperti itu. Enggak gampang. Enggak gampang buat mendidik berkata, sudah kuserahkan. Itu PR. Tapi luar biasa saudara. 2 minggu dia seperti itu. Senyum sama anaknya. Enggak pernah nanya. Dia bilang, kalau aku nanya. Dalam arti kata nanya, kamu kok enggak sekolah? Kamu kok enggak makan? Kamu kok enggak begini? Namanya saya masih khawatir. Dia cuma selalu kalau lihat anaknya dia bilang gini, saya percaya Tuhan tolong kamu. Udah. Kalau papanya bilang, gimana tuh anakmu? Saya percaya Tuhan tolong dia. Pokoknya begitu saudara. Saudara dalam 2 minggu anaknya ketok kamarnya dan ngomong begini, Mama, kamu kenapa sih mah? Sekarang enggak pernah marah-marah. Kan? Dia bilang, ngapain marah? Mama sampai kena teroid gara-gara marahin kamu. Mendingan saya dengerin kaset khotbah sembuh katanya. Saudara anaknya bilang, ya udah sekali-sekali pasang kaset khotbahnya di luar katanya. Siapa tahu saya ikut sembuh. Anaknya ngomong begitu saudara. Saudara itu kaset dipasang. Sembari anaknya ngerokok. Kalau bosan dipatiin sama anaknya. Dia bilang, enggak apa-apa. Saudara dalam waktu 2 bulan anaknya minta dibaptis. Dalam waktu selebihnya anaknya minta ke rumah damai. Dan sekarang anaknya sedang sekolah. Bagus banget saudara. Menjadi salah satu pemusik di JKI saudara. Dan luar biasa. Saudara. Ini ibu menyelesaikan PR-nya. Amin. Biar kita setiap kita mengerti yang namanya didikan. Saudara didikan. Nah kalau saudara baca di situ. Setelah kata didikan. Yang muncul berulang adalah yang namanya pengertian. Mengerti kata-kata yang bermakna. Mengerti, nanti ada kata mengerti lagi. Pengertian, mengerti. Saudara, hal yang kedua di dalam hikmat, saudara, adalah pengertian. Saudara, ayah saya selalu berkata, minta roh pengertian. Minta roh pengertian. Saudara, ada banyak orang tidak pernah meminta roh pengertian. Akibatnya dia mengalami apapun, dia tidak pernah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara tidak punya roh pengertian, maka saudara ketemu orang, saudara salah terus. Saudara tidak bisa ngerti orang itu, saudara. Sama suami istri ribut terus. Saudara banyak istri, saudara ya, suaminya datang. Suaminya datang mukanya jelek. Istrinya nanya, Pak kenapa mukamu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok mukanya jelek. Tidak apa-apa. Nah, ya, tanya lagi. Ya sama istri itu harus terbuka supaya saya bisa bantu doa. Kenapa sih kamu cerewet banget? Ribut ya ini ya saudara ya. Kenapa? Karena tidak ada pengertian. Laki itu ya kalau mukanya udah jelek dan ditanya ada apa Pak? Jawabnya tidak apa-apa. Artinya sebenarnya kata-katanya begini. Tolong diam, jangan ganggu aku. Sediakan makanan saja yang enak dan biarkan aku sendiri. Gitu saudara. Cuma keluarnya perkataan tidak apa-apa saudara ya. Nah kalau tidak punya roh pengertian saudara ya. Saudara gawat. Sebaliknya juga dengan wanita. Saudara ya, saya berapa kali waktu itu. Saudara, tidak ada pembantu, liburan. Terus istrinya kan beresin rumah, nyuci. Terus papahnya ngomong begini. Perlu dibantu mah? Tidak usah. Terus kerja lagi. Mah, kenapa mah? Kok rasanya kamu jengkel? Tidak apa-apa. Saudara, repot aja. Ya, papanya bilang, kalau kamu tidak suka, tidak usah kerjain dong. Kalau ngerjain kenapa mesti pakai marah-marah? Jadi suasana tidak enak. Nah saudara, itu perkataan kamu pria butuh roh pengertian. Kalau istri lagi kerja, muka cembetut, saudara tanya, perlu dibantu mah? Jawabnya gini, tidak usah. Itu artinya gini, tidak usah nanya, lakuin aja. Tapi yang keluar cuma katanya, tidak usah, gitu ya. Padahal maksudnya tidak usah nanya, ya lakuin dong, gitu ya. Tolongin dong, kenapa mesti nanya? Nah saudara, kalau saudara tidak punya roh pengertian, berantem pasti saudara. Ya. Saudara apalagi kalau saudara punya anak sama suami kayak model suami saya dan anak saya. Saudara suami saya itu kalau jawab, kalau nanya cuma gini, saudara ya, cuma nya macam-macam, gitu saudara ya. Dari hemnya tuh kita mesti tahu.
Sampai kadang-kadang saya berkata, Tuhan, aku butuh roh pengertian lebih banyak lagi. Antara nya tuh mau, atau nggak mau, ya, atau nanti. Saudara, itu tak, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan itu memberi roh pengertian, saudara ya. Kalau saudara tidak punya roh pengertian, wah hancur, saudara. Saudara, kalau saudara punya bawahan 150 atau 200, oh tiap orang itu gayanya beda-beda, saudara. Ada yang kalau disuruh, saudara ya, langsung bilang, oh iya. Tapi saya perlu bilang begini dulu, iya, stop, iyanya. Ini iya ngerti atau iya asal saya senang. Hehehe, gitu, saudara. Nggak ngerti. Saya punya bawahan yang aduh, saudara, ngomong iyanya semangat banget, tapi saya tahu kalau dia terlalu semangat, nggak ngerti malahan. Ada, saudara. Tapi saya punya lagi bawahan lain lagi. Kalau saudara ya disuruh ngelakuin apa, aduh saudara, ngomelnya bukan ngomel gini, tapi Ci, saudara ya, pokoknya kata tapinya itu segudang, saudara. Saudara, tapi saya cuma senyum dan berkata begini, tapi diterima, tapi tetap lakukan seperti yang saya mau. Nanti ngelakuin beres, saudara ya. Nah kalau saudara sudah keburu jengkel dengan orang yang model tapi, susah. Ada orang yang suka ngomong tapi, saudara. Buat dia tapi itu cuma cara untuk menunjukkan perasaannya. Tapi dia bisa melakukan dengan baik. Kalau saudara punya roh pengertian, saudara kan santai aja. Ada lagi saudara, ya saya punya anak buah saudara ya. Itu saudara ya, kalau saudara ngomong A, dia ngelakuinnya sampai Z. Makanya kalau saudara ngomong A, saudara harus wanti-wanti gini. Yang ini tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan. Ya. Kenapa? Karena dia ini orangnya perfeksionis. Misalnya saya cuma ngomong begini aja. Ya saya pengen gedung ini lebih bersih. Oh enggak cuma gedung yang dibersihin, semualah sampai mic semuanya dicuci, semuanya diberesin. Nah akibatnya saudara ya, kerjaan orang lain dikerjain, nanti dia sampai malam istrinya marah dan sebagainya. Tapi ada yang sebaliknya. Saudara kalau ngasih kerjaan A sampai Z, percayalah yang dikerjakan cuma A sampai B. Saudara ya. Saudara jadi itu perlu diteleponin. Sudah sampai mana? Sampai A. Ya sekarang B-nya ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai B. Ya sekarang C-nya. Ya. Tiap orang itu beda. Saya punya persis yang di bawah saya itu ada 10 atau 11 lah lupa saya. Saudara ya, itu tiap orang masih dihandle beda. Sama tuh satu beda. Saudara, nah, kita butuh roh pengertian. Pengertian untuk menghadapi setiap orang. Kalau saudara mau dapat perkenanan, ya, saudara butuh yang namanya roh pengertian. Dan saudara tidak bisa menghadapi orang dengan emosi. Saudara kalau lihat orang modelnya kayak apa, saudara sebab di dalam hati itu berdoa gini. Tuhan buat aku ngerti. Buat aku ngerti. Ini model apa lagi Tuhan? Gitu ya. Saudara nanti kan saudara Tuhan kasih pengertian. Oh ini modelnya begini. Harusnya begini. Nah saudara yang terakhir pengertian. Baru yang terakhir soal pengertian. Saudara harus punya pengertian terhadap Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu mau bermegah, kamu harus bermegah karena mengenal dan mengerti Tuhan. Betul? Saudara, banyak orang ini tidak ngerti Tuhan. Saya mau kasih tahu sedikit-sedikit tentang Tuhan yang seringkali orang tidak ngerti. Yang pertama saya mau berkata, Tuhan itu Tuhan yang suka bikin gara-gara. Saudara kenal itu? Betul kan? Jadi kalau saudara lihat ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, saudara ingat. Oh memang Tuhan selalu suka bikin gara-gara. Kalau saudara tanya, mana ayatnya? Lihat aja. Saudara lihat aja, Tuhan itu selalu suka bikin gara-gara. Lihat ya soal Ayub. Sebenarnya iblis kan tidak mau nyerang Ayub kan? Loh iblis itu tidak ngapa-ngapain loh, tidak nyebut nama Ayub pun tidak. Iblis itu dari keliling dunia, lagi tidak ngomong apa-apa. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Please, kamu lihat Ayub enggak? Ayub tuh loh hebat. Udah tahu sifat iblis panasan. Dipanas-panasin. Berarti yang bikin gara-gara siapa? Tuhan kan? Saudara, Tuhan itu suka bikin gara-gara saudara. Karena dia memang suka untuk menunjukkan ya. Untuk mengajar. Untuk membuat sesuatu yang baru. Saudara kalau saudara ngerti ini enggak kaget. Saudara ya. Enggak kaget. Kalau terjadi sesuatu. Coba ya kalau saudara Tuhan tidak suka bikin gara-gara soal Gideon aja. Gideon itu menghadapi musuh
yang kurang lebih 125.000 kalau tidak salah. Saudara, musuhnya ini udah 125.000. Ya. Dan dia kumpulin orang-orang mencapai kurang lebih 100. Bagus toh? 100 lawan 150.000 lah saudara. Bagus kan? 1 banding 1,5. Betul enggak? Tuhan bilang apa? Kebanyakan, suruh pulang. Sama Gideon bilang, suruh pulang. Tinggal 10.000. Loh 10.000 sama 150. Ini kan sudah 1 banding 15. Betul enggak? Harusnya kan Tuhan bilang, lumayan, udah cukup. Enggak tuh? Kurang. Saya butuh gara-gara yang lebih gede. Ya. Tes minum. Tinggal 300. Betul lah? 300 lawan 150.000. Baru Tuhan bilang ini pas dengan saya. Kalau yang terlalu mudah buat Tuhan bilang, enggak level. Jadi kalau persoalanmu masih mudah, Tuhan tuh enggak turun tangan. Masalahnya kenapa? Enggak level buat Tuhan. Jadi persoalan itu seringkali harus ditambah parah. Ditambah parah. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan kenapa persoalanku tambah parah? Oh enggak apa-apa, memang gitu caranya. Kalau enggak, Tuhan bilang enggak level nak buat nolong yang segitu. Tunggu sampai nanti parah banget. Mustahil, semua orang kagak bisa. Nah itu bagianku, itu levelku. Amin. Kalau saudara ngerti ini, saudara enggak panik. Saudara, itu satu. Suka bikin gara-gara. Saudara kenal Tuhan enggak? Bahwa Tuhan itu suka seolah-olah. Seolah-olah itu enggak nipu loh. Tapi seolah-olah. Ayatnya mana? Ada. Pada waktu ke Emmaus. Saudara, Tuhan Yesus waktu itu dikatakan apa? Seolah-olah dia ingin meneruskan perjalanan. Betul kan? Murid-muridnya harus bilang, jangan Tuhan, please. Padahal Tuhan memang pengen digituin. Saudara, dia cuma seolah-olah mau pergi. Habis ditahan menduduk di situ. Saudara, orang dia memang ingin menyatakan dirinya. Saudara, nah kalau saudara ngerti ini, kalau saudara doa seolah-olah dia tidak ada, saudara harus senyum gini. Tuhan udah jangan sembunyi, saya tahu seolah-olah nanti kan muncul dia, saudara ya. Karena dia itu suka seolah-olah. Dia suka seolah-olah. Saudara, tapi Tuhan itu juga lucu. Kalau saudara baca di Yesaya dikatakan, dia Allah yang suka menyembunyikan diri. Ada ayatnya. Tapi saya pernah punya kejadian. Ya, makanya orang Kristen kalau nggak ngerti Tuhan parah, saudara. Saudara, anak saya yang nomor 2, saudara ya, waktu itu saya pulang pelayanan, dia sembunyi. Dia bikin persembunyian yang oke banget. Di dalam lemari yang kecil, dia takut dirinya begitu rupa. Nah saya ini pulang pelayanan sama suami saya, waktu itu capek. Jadi begitu pulang langsung bilang, Mbak sediain makanan. Jadi kami makan. Habis makan kami pikir gini lah, pasti anak-anak main gak tahu di mana. Saya bilang, Mbak tolong kopi. Jadi kami ngopi nonton TV. Tiba-tiba setelah 2 jam kami di rumah terdengarlah tangisan. Wah, saya bingung, saya cari. Habis saya cari bilang ini, loh kenapa kamu nangis? Habis aku sembunyi, tidak ada yang nyari. Anak saya udah bikin persembunyian yang sangat bagus. 2 jam sembunyi, tidak ada yang nyari. Kesel loh saudara ya. Saudara tidak tahu kan rasanya? Kesel banget saudara ya. 2 jam sembunyi, kagak ada yang nyari. Nah kalau Tuhan juga sama. Masalahnya Tuhan tidak nangis, ngamuk saudara. Kalau Tuhan menyembunyikan diri, ya, saudara cari doa tidak ada, saudara ini tidak ada, dan saudara tidak nyari, ngamuk, saudara. Tuhan bilang sudah, tidak butuh aku, sudah, tak tinggal. Saudara. Makanya kalau Tuhan sembunyi, cepet-cepet dicari, saudara ya. Kalau enggak gawat, saudara. Nah, banyak anak Tuhan ini tidak ngerti Tuhan. Kalau saya mau cerita tentang Tuhan, aduh, saudara, Tuhan itu luar biasa. Saudara, dia itu Allah yang mesra banget. Mesra banget, saudara. Yesus itu mesra banget, saudara. Tetapi, saudara ya, dia juga sensitif banget, saudara ya. Saudara, kalau saudara ini masih level anak-anak. Saudara, kalau kita punya anak kecil, bayi, mau nangis, mau ngompol, mau marah, saudara kan mikir anak, betul enggak? Tapi kalau saudara sudah mulai level sahabat, sama level mempelai,
Kalau mempelai saudara punya istri, istrimu nyebelin, saudara, istrimu saudara ya, enggak nyenengin, saudara ngamuk, betul kan? Kenapa? Levelnya lain. Saudara, levelnya lain. Sama Yesus juga begitu. Saudara, dalam seumur hidup saya ini sampai kadang-kadang berkata, Tuhan, orang lain pun enggak tahu betapa saudara mesranya dia. Saudara, setiap kali ya saya itu menyenangkan hatinya, itu Tuhan selalu kirim bunga buat saya. Saudara, dia kirim bunga itu saudara ya, enggak bunga-bunga yang murah, selalu bunga-bunga yang termahal saudara. Beberapa waktu yang lalu Tuhan lagi didik saya keras. Setiap saya salah sedikit dimarahin, salah dikit dimarahin. Tapi saya selalu berkata, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau sedang mendandani aku. Tidak ada apa, tidak ada angin. Tiba-tiba seorang kirim bunga saudara. Bunga yang itu mawar yang segede-gede gini. Saya belum pernah lihat mawar yang segede-gede gini. Itu mawar naik pesawat loh saudara. Dari Ekuador. Saudara, mawar itu segede-gede gini. Lebih gede dari apel saudara. Saudara, itu mawar saudara didatengin dari Ekuador naik pesawat saudara. Dan Tuhan nyuruh orangnya untuk ngasih saya. Padahal satu tangkainya itu 50.000. Satu tangkai. Dikasih saudara 10. Bagus banget saudara. Dia bilang, Bu, ini mawar cuma khusus. Ya, kami pesan khusus. Ya, karena Tuhan bilang ini buat ibu. Sampai yang punya toko tuh bilang begini saudara. Ini stok tinggal 10. Dan kita terima pesanan dari hotel-hotel. Buat pokoknya buat acara-acara yang penting. Dia bilang ini tinggal 10 belum datang dari Ekuador. Dia bilang ini, kami tidak mau lepasin. Tapi ini orang punya wewenang saudara ya. Di atas langganan baik. Dia bilang, kalau kamu tidak kasih dia, saya marah. Jadi dikasih saudara buat saya. Saudara, dan saat itu Tuhan bilang sama saya, lihat. Aku cuma mau tunjukkan. Dan mawarnya itu pink, tanda kelembutan. Seperti hatimu yang lembut, karena engkau mau diajar. Aku berikan mawar itu. Saudara, pada waktu saya ulang tahun. Saya ulang tahun saudara ya, saya berkata, God, kau itu luar biasa. Saudara, ada seseorang itu dapat mimpi. Dapat mimpi untuk bikinin saya jubah. Ada 2 jubah yang Tuhan berikan buat saya. Dan dia bikinin benar-benar jubah saudara. Jubah panjang. Saudara, dia bilang, Bu, saya ini harus bikin karena Tuhan kasih saya mimpi. Kasih jubah. Saudara, bukan cuma itu saudara. Tuhan itu bilang sama saya, nanti ya ketemu sama saya jam 4 pagi. Pakai jubah ini. Nari buat aku. Dan saudara, narinya itu dikasih sama Tuhan, alat narinya. Dibikinin saudara ring penuh dengan bunga mawar. Dan apa itu, bendera warna-warni. Tuhan bilang, ketemu aku jam 4 pagi. Pakai jubah ini. Untuk kamu menari. Ini ring buat kamu nari. Tanda cintamu. Wih, romantis saudara. Romantis banget saudara. Tapi saudara ya, kalau saudara pada saat-saat seperti itu, saudara salah ngomong aja saudara ya, dia tiba-tiba hilang, lenyap, tak berbekas. Saudara, kalau saudara makin kenal Tuhan, saudara akan makin berkata, dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah bohong. Dia Allah yang spektakuler. Dia Allah yang ajaib. Saudara, sampai kadang-kadang saya itu malu. Ya, karena saya lihat Tuhan itu kalau sudah menunjukkan kuasanya. Ajaib banget. Ajaib banget. Saudara, hari-hari ini saya berdoa. Kenali Tuhan. Minta roh pengertian. Sampai engkau mengerti, mengerti, dan mengerti. Amin. Makin kau mengerti Tuhan, maka perkenanan itu akan ada dalam hidupmu. Tanpa seseorang mengerti Tuhan, tidak bisa. Saudara boleh melayani yang terbaik. Saudara bisa sampai memberikan dirimu dibakar. Kalau engkau tidak punya roh pengertian, tidak bisa. Saudara, engkau bisa main musik yang terbagus, canggih. Kamu tidak punya roh pengertian. Kamu tidak tahu seleranya Tuhan. Tidak bisa menyentuh Tuhan. Saudara, kamu bisa penyanyi yang terbaik. Tapi kamu nyanyi pakai yang kamu pengen kamu nyanyi. Dan kamu tidak pernah ngerti yang Tuhan mau. Seleranya Tuhan. Tidak pernah kamu akan dapat perkenanan. Saudara, kau hanya diem aja saudara.
Tapi kalau engkau bisa ngerti Tuhan, salah satunya adalah Maria. Kalau saudara baca itu dalam suasana, saudara ya, pesta. Semua orang makan, saudara. Semua orang pesta, senang karena Lazarus bangkit. Cuma satu orang yang namanya Maria, yang ngerti dari sorot mata Yesus, bahwa Yesus lagi tidak mood pesta. Yesus lagi menyiapkan hatinya untuk naik ke salib. Maria rasakan itu. Maria rasakan hati Yesus lagi pengen nangis, jerit. Tapi saudara, dia tahu dia harus lanjutkan tugasnya. Dia pesta. Karena itu Maria ambil yang namanya saudara minyak yang terbaik. Dia pecahkan. Dia pecahkan. Dan pada waktu dia pecahkan, orang bilang, ngapain pemborosan? Dia bilang, enggak. Dia sedang menyiapkan penguburanku. Yesus tahu cuma Maria yang ngerti. Dan dia langsung kasih statement yang berkata begini. Kemanapun Injil diberitakan, perbuatannya akan diingat dan disebutkan. Orang yang ngerti Tuhan, nyentuh Tuhan, kekal apa yang dia buat. Kekal. Saudara, tidak kejadian itu akan lewat. Saudara bisa pelayanan banyak. Tapi pelayanan yang biasa, saudara, dampaknya biasa. Tapi pelayanan yang tepat, saudara ngerti Tuhan, langsung bersifat kekal. Dampaknya kekal, itu langsung upahnya gede banget. Dan yang lebih mengerikan saat itu, Yudas dikatakan, begitu dia menghina bilang, saudara, ya, bahwa itu, saudara, ya, minyak adalah pemborosan. Yudas itu kerasukan. Yudas pergi dipengaruhi iblis. Itu seperti tameng dalam hidup Yudas. Selama ini sejelek-jelek Yudas, Yudas tetap dilindungi, dipagari oleh Yesus. Begitu orang yang ngerti hatinya, diomongin sama orang lain, itu tamengnya Yesus dalam hidup Yudas diangkat. Istilahnya Tuhan bilang gini, nih please ambil nih. Makanya hati-hati. Saudara, saya banyak mendengar ada perempuan yang pas kebaktian Tuhan bilang nari nak nari. Malu udah tua 50 lebih. Tapi dia nari. Pada waktu dia nari, seorang pendeta bilang, ngapain sih udah tua nari? Aneh. Sejak itu pelayanan pendeta itu merosot habis. Habis. Tidak pernah lagi ada lawatan Tuhan. Gerejanya nyusut-nyusut. Saudara, saya hari-hari ini tidak berani. Tidak berani, saudara. Ngeri. Ya, ngeri. Saudara, ada orang cuma ngomong dikit lumpuh. Saudara. Ada seseorang ngomong bilang, ngapain sih gitu-gitu? Ya, ngapain? Dia bilang Tuhan datang segala macam. Saudara, langsung kena pendarahan di otak. Kalau seseorang membuat yang persis dengan ngertinya Tuhan, Tuhan bela habis orang itu. Saya berdoa supaya saudara minta yang namanya roh pengertian. Maka itu akan menjadi pelayananmu begitu dahsyat. Saudara, itu akan menjadikan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, kita lanjutkan. Selain roh pengertian, saudara, ayat 3 berkata, ada kebenaran, di dalam hikmat ada kebenaran. Jadi kalau saudara bilang saudara punya hikmat, tapi saudara tidak punya kebenaran, itu bohong. Ada kebenaran, dan kemudian ada keadilan, dan ada kejujuran. Ya, saudara, ada banyak orang salah mengerti dengan kebenaran. Yang dia anggap kebenaran adalah kebenaran dirinya sendiri. Saudara, enggak. Kebenaran itu standarnya Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya begini, kalau menurut saudara salah. Ya, ada orang misalnya nih, menurut saudara perpuluhan harus dikasih ke Tuhan. Tetapi ini orang, saudara, dia perpuluhan tidak dikasih ke gereja. Dikasih sama saudaranya. Saudara lihat mungkin bilang begini, ya itu mah jelas salah lah. Orang Alkitab bilang perpuluhan harus dikembalikan ke rumah Tuhan. Masa dikasih ke saudaranya? Tapi kalau orang itu berbuat karena Tuhan yang nyuruh, saudara yang salah. Karena kebenaran itu bukan standar. Tapi standar dia dengan Tuhan. Saya sering belajar. Saudara, saya lihat seorang teman saya. Saudara ya, seorang anak buah saya, saudara. Saudara, pada waktu itu, saudara ya, saya suruh sama dia. Kamu kerjain ini.
Saudara, dan dia tidak kerjain sama sekali. Saudara, secara manusia saya sudah mau marah. Tapi pada waktu saya mau marah, Tuhan bilang hati-hati. Hati-hati. Tanya saudara, kenapa dia tidak ngerjain itu? Tak tanya, kamu kenapa tidak ngerjain itu? Dia bilang, saya dapat dari Tuhan untuk berdiam diri. Saya langsung bilang, bagus, berdiam dirilah. Perintah Tuhan di atas perintah saya. Tapi ada saatnya sebaliknya. Saudara, engkau tidak mau melakukan karena engkau kurang rendah hati dan tidak tunduk sama atasan. Salah juga. Jadi sebagai atasan kita mesti waspada. Sebagai bawahan saudara juga mesti waspada. Ada saatnya saudara harus tunduk mutlak. Karena kadang-kadang itu tipis banget saudara. Antara melakukan kehendak Tuhan dengan keegoan kita. Tipis sekali. Demikian juga dengan atasan. Atasan bisa berkata harus tunduk. Padahal itu egomu. Habis. Setiap dari kita harus belajar yang namanya kebenaran. Kebenaran bukan masalah hukum. Lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Muridnya Yesus yang ngister gandum pada hari Sabat. Tuhan bilang kan, anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Betul? Artinya kebenarannya itu standarnya Yesus. Bukan hukum. Saudara, yang kedua, dikatakan keadilan. Keadilan itu memberikan pada setiap orang pada bagiannya. Dan menaruh setiap orang pada tempatnya. Keadilan tidak pernah sama rata. Ingat itu. Saudara-saudara harus percaya sekali bahwa Allah itu adil. Sekalipun saudara yang melakukan sesuatu yang tidak pernah ada orang menghargainya, bersyukur karena upahmu double-double di surga. Karena Allah itu adil. Amin. Semakin tidak ada upahnya di dunia, itu semakin numpuk di surga. Tapi semakin banyak upahnya di dunia, semakin kecil bonusnya di surga. Karena Allah itu adil. Saudara, kadang-kadang keadilan Allah itu tidak bisa dilihat gini. Kok dia ya sudah baik, sungguh-sungguh, miskin. Yang itu korupsi, kaya. Tidak bisa. Keadilan Allah itu tidak bisa dilihat begitu. Saudara, yang baik karena Tuhan berkata, lebih baik dia miskin dan dia nanti jadi raja muda di sana. Daripada tak kasih kaya. Nih orang susah. Kalau kaya istrinya 3. Susah. Saudara yang tahu siapa Tuhan. Adil itu tidak sama rata, tidak sama rasa. Saudara yang tahu Tuhan. Kalau saudara lihat dulu saya, perlakuan saya sama anak saya, orang pasti berkata saya tidak adil. Saudara, dulu waktu anak saya masih kecil ya, waktu anak saya masih umur 2 tahun dan yang gede umur 4 tahun. Saudara yang kecil tuh kurus banget, saudara kurus. Saudara yang gede itu gendut, saudara. Nah, kalau kita makan di Kentucky nih, orang lain suka sampai liatin saya. Saudara, kalau makan di Kentucky, yang gede itu dapat ayam 2 dengan nasi 2. Yang kecil dapat ayam separuh dengan nasi separuh. Orang lihatnya begini kan, ih gila nih ibu. Ya, pantesan yang satu sampai kurus begini, ya. Yang satu gendut begini. Yang gendut dapat ayam 2. Ini pasti yang satu anak tiri, betul enggak? Tapi saudara kan enggak tahu ceritanya. Saudara, anak saya yang kecil, waktu itu enzimnya itu enggak cukup, saudara. Kalau dia makan lebih dari 10 sendok, dia bermuntah semuanya. Nah, yang gede, saudara ya, dia memang sudah terlanjur gede wadahnya. Kalau enggak 2, enggak kenyang lah dia. Saudara ya, saya mesti begitu. Enggak bisa, yang kecil ini makan, enggak bisa banyak, saudara. Dan dokter cuma bisa berkata nanti. Tuhan juga bilang sama saya nanti ada waktunya enzimnya akan banyak dengan sendirinya. Saudara, sampai kemudian dia umur 8 tahun dia baru sembuh. Saudara, enzimnya cukup dan sekarang mulai makannya sama. 2 sama ayamnya juga sama. Saudara, tapi kalau waktu dulu saudara lihat orang-orang akan berkata ini ibu mengerikan. Ya, yang satu dikasih begini sampai kurus kering kayak begitu. Memang kurus kering banget saudara yang kecil. Saudara, tapi kan orang enggak tahu. Nah, ini loh makanya. Jangan pernah menghakimi dengan apa yang mata lihat. Betul? Tapi belajar berkata, Tuhan, aku percaya engkau adil. Adil, benar, dan jujur. Nah, saudara bicara soal kejujuran. Orang yang akan mendapat perkenanan oleh Tuhan adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Saudara, saya lihat ribuan orang itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Nah, jujur dengan diri sendiri ini yang membuat hikmat perkenanan Allah tidak bisa turun dalam hidup orang itu. Saudara tanya, gimana sih contohnya tidak jujur sama diri sendiri?
Saudara ini masih sakit hati sama orang. Saudara cuma ngomong gini, "Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, udah enggak apa-apa." Kalau sakit bilang, "Tuhan, aku masih sakit, tapi aku mengampuni dalam nama Yesus." Itu jauh lebih jujur. Yang lebih lagi saudara ya, ada orang-orang berdoa begini, "Tuhan, jadikan aku donaturmu supaya aku bisa memberkati gereja. Nanti kalau engkau buat aku jadi kaya, maka 20% buat engkau." Itu mah enggak mau jadi donatur, bilang aja gue pengen kaya. Saudara ngerti? Itu doa yang enggak jujur sama sekali. Itu doa cuma pengen kaya. Tapi saudara dikemas dengan kata jadi donatur. Dan itu semuanya enggak bisa. Ada bapak-bapak bilang sama istrinya begini, "Ma, kita beli mobil baru ya ma, buat keluarga. Ya yang keren ya ma, buat keluarga supaya keluarga menikmati." Terus anakmu naik, kecil, loncat-loncat, "Diam nanti mobil bapak rusak." Pencet-pencet, "Nanti mobil bapak rusak." Saudara saya mau tanya jujur, itu engkau beli mobil buat keluarga atau buat prestise? Itu enggak jujur. Dan orang-orang seperti itu susah untuk mendapat hikmat. Ada ibu-ibu yang berkata, "Saya ngajarin anak buat masa depan, supaya dia juara buat masa depan." Padahal nanti kalau dapat rapot dia nunggu paling akhir karena rapotnya nomor 1 tanya, "Anak ibu ranking berapa?" Nanti kalau ditanya ranking 3, kan pasti nanya balikan, "Anak ibu ranking berapa?" "Oh ranking 1. Saudara, ada banyak gak jujur hanya untuk prestise. Saya nih loh ibunya, bukan buat masa depan anaknya. Saudara, ada banyak sekali orang gak jujur dengan dirinya sendiri. Saudara, dia marah dan dia bilang, "Dia sih ya kayak begitu kayak begini." Padahal enggak, dia marah karena nyinggung dirinya. Ini setiap kali yang tidak jujur ini. Ya. Kalau misalnya saudara, kita ini tidak bisa jujur sama diri sendiri. Kita pride, sombong. Tapi kita selalu nyalain orang lain dengan alasan. Saudara tidak akan pernah bertemu dengan hikmat yang sesungguhnya. Dan perkenanan Allah tidak akan pernah turun dalam hidupmu. Ya. Saya berdoa supaya saudara minta dan katakan, "Tuhan, buat aku jujur." Saya sudah diajar Tuhan untuk jujur lama dan soal segala hal. Bahkan sampai yang paling rohani. Saudara, saya pernah, ya ini salah satu contoh dari ketidakjujuran saya. Saya waktu itu banyak orang tidak tahu muka saya. Dan sampai sekarang pun muka saya memang tidak pernah terlalu meyakinkan sebagai hamba Tuhan. Kata orang muka saya ini tidak pantas jadi hamba Tuhan. Muka hamba Tuhan itu harusnya yang style, yang rambutnya keren, yang kalau jalan haleluya gitu saudara ya. Nah saudara, pada waktu itu ada KKR besar. KKR. Dan saudara itu KKR buat 3.000 orang. Dan saya diminta untuk menggantikannya. Terpaksa. Pada waktu saya mau masuk saudara ya. Saya tuh dengar panitia rapat dan ngomong begini. "Kenapa yang suruh menggantikan itu dia?" Orang-orang bilang, "Tidak ada lagi." "Kenapa perempuan?" "Ya semua yang laki udah ditubungin." Ya. Semuanya beset. Terus ditanya lagi, "Ya kenapa yang masih muda?" "Ya karena tidak ada lagi, semua hamba Tuhan lah, pokoknya sudah dicoba. Semuanya sibuk, kecuali dia yang kosong. Jadi ya sudahlah biarin dia gantiin." Jadi rupanya saya ini pilihan terakhir. Saudara. Ya waktu itu saya pilihan terakhir setelah semua hamba Tuhan dicoba. Nah saudara, saya duduk di depan. Saudara ya. Jadi waktu saya lewat, mereka tidak tahu kalau itu saya. Jadi mereka bisa ngomong rapat seenaknya, saya dengerin. Setelah saya lewat, saya duduk di depan, saya doa. Saya doa, "Tuhan, ya, buat kerajaanmu nyata di tempat ini." Saya tangking-tangking iblis, saya puterin, saya bilang, "Tuhan, urapanmu, tunjukkan kuasamu hari ini. Biar semua dilawat Allah." Pokoknya doanya kencang banget deh. Saudara, pada waktu doanya kencang banget Tuhan ngomong begini, In, kenapa hari ini doamu semangat sekali?" Udah ditanya gitu masih gak ngerti loh saudara. Masih ngomong begini. "Supaya mereka tahu bahwa engkaulah Allah yang hidup." Tuhan nyautin, "Mereka tahu saya yang mereka tidak tahu kamu." Langsung saya bilang, "Iya Tuhan." Tuhan bilang, "Kamu tidak sedang minta untuk aku membuktikan diriku. Kamu sedang minta kuasaku dipakai untuk membuktikan dirimu." Itu adalah ketidakjujuran. Itu namanya memanfaatkan Tuhan. Dan itu sebenarnya pencobaan yang dibuat iblis. Iblis bilang, "Jika engkau anak Allah, buat roti." Iblis sedang mau berkata, buktikan dirimu kalau engkau anak Allah.
Jadi setiap hamba Tuhan, setiap ibu, setiap bapak, setiap siapapun yang berusaha membuktikan dirinya, engkau sedang terjebak dalam permainan iblis. Kita ini tidak perlu membuktikan diri kok. Yang namanya rendah hati, itu engkau berani tampil apa adanya. Lah memang tidak ada siapa-siapa. Betul yang dia bilang, tidak ada kuasanya. Betul tuh, kita memang tidak ada kuasanya, yang punya kuasa Tuhan, betul enggak? Kenapa kita perlu bela diri itu, kenapa? Kalau dia bilang, kenapa yang muda belum pengalaman? Lo memang belum pengalaman. Lo kenapa perlu bela diri? Sombong. Saya berdoa supaya saudara ngerti tentang kejujuran. Saya berkali-kali di masalah di sini. Tuhan tembak terus, jujur. Saudara, ada seseorang yang datang ke saya. Ini seorang yang luar biasa. Dia pemimpin yang bagus, dia pemimpin pujian yang oke. Kemudian dia pokoknya urapannya oke, karunianya oke, saudara. Dia konseling sama saya. Dia konseling bilang, Bu, saya ini gereja yang di sana tidak bisa bayar saya. Jadi saya cuma dapat PK padahal dia full time. Dia PK-nya rendah sekali. Saudara, dan bagaimana ya Bu, saya ajari saya hidup oleh iman. Saudara, langsung saat itu yang keluar dari saya bilang begini. Kamu masuk mengenai, saya gaji sekian. Saudara, dan untung orang ini bilang, Bu, saya berdoa dulu ya. Saya tanya Tuhan, apakah Mahanaim tempat saya? Begitu pulang Tuhan bilang sama saya, kamu mau tolong orang itu atau kamu mau beli orang itu? Saya sebenarnya tidak mau tolong orang itu. Saya mau beli orang itu. Karena buat saya dia punya kapasitas. Dia bagus. Dia akan saya tarik ke Mahanaim. Saudara yang tahu tuh hati kita tuh Tuhan dalam. Sampai saya bilang, Tuhan, aku ini jelek ya. Begitu lihat, bukannya aku berkata, Tuhan, aku kasih uang. Kalau saya jujur mau tolong, saya akan kasih uang biar dia melayani di gereja dia. Betul enggak? Ya toh? Itu namanya tulus nolong kan? Kalau saya kasih uang dan suruh masuk ke Mahanaim, itu namanya beli bajak. Dan Tuhan berurusan banyaklah dengan hidup saya. Saya tidak lebih baik dengan saudara. Tapi satu hal, saya belajar untuk jujur. Pada waktu Tuhan bongkar habis, saya cuma bilang, kerjakan Tuhan, kerjakan. Sampai habis, kerjakan. Saudara, kita kembali kepada tadi, saudara ya. Saudara, kita kembali kepada Lukas. Kita lihat yang terakhir. Setelah saudara dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, di satu sisi yang namanya kasih, saudara, itu adalah karakter di dalam. Saudara bisa baca 1 Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu segalanya, saudara ya. Saudara minta itu supaya Allah taruh itu dalam hidupmu. Tidak gampang, saudara. Kasih itu adalah sesuatu yang paling sulit, saudara, dan tapi percayalah, pelan-pelan Allah akan taruh itu dalam hidup kita. Tapi hari-hari ini Allah juga akan sebarkan karunia. Sebarkan karunia buat setiap kita. Kita butuh karunia, karena karunia akan menolong kita. Ya. Karunia itu menolong kita untuk ketemu Tuhan. Karunia menolong kita, saudara, untuk naik. Karunia menolong kita untuk pelayanan. Karunia menolong kita untuk belajar Alkitab. Karunia menolong kita untuk berdoa. Jadi kita butuh karunia. Dan kita butuh mengembangkan karunia. Karunia tidak pernah, saudara ya, dapat itu sudah jadi. Tidak. Paulus bahkan berkata, di dalam kita bernubuat, kita ini masih belum sempurna. Jadi tidak usah malu kalau bernubuat salah. Tadi pagi saya baru bernubuat salah. Baru tadi pagi. Saudara, pada waktu saya doain orang, saya rasa sungguh, saudara, ada seorang perempuan yang punya pengaruh jelek sama dia. Saudara, dan saya itu ngomongnya begini. Ya, hati-hati dengan seorang perempuan. Jangan sampai engkau salah pilih jodoh. Dan selesai dia bilang ini, "Bubu, saya sudah menikah." Terus saya bilang, "Sorry ya," saya bilang, "saya salah. Tapi saya rasakan ada seorang perempuan yang punya pengaruh jelek. Jadi saya pikir itu jodohmu." Dia bilang, "Bukan, itu kakak saya," katanya ya. "Saya memang punya kakak perempuan yang terus nekat membuat saya frustasi." Saya bilang, "Iya, saya salah. Saya salah benar. Saya cuma rasakan seorang perempuan dan kenapa saya mesti tambahin sendiri bahwa itu jodoh." Ya kan? Nah, Tuhan kan tidak
bilang itu jodoh. Tuhan cuma bilang ada seorang perempuan yang membuat pengaruh buruk. Kita tambahin. Saudara, kita semua masih bisa salah, saudara. Ya saya dengan senyum bilang, hehe, sorry ya, salah. Gak usah malu. Gak usah dikatain, wah kenapa ya? Mungkin kau juga sudah nyeleweng ya. Sehingga kau mulai dekat-dekat dengan perempuan. Aduh, tambah fatal. Ya, udahlah kalau salah mengaku salah lah gitu ya. Orang memang kita belum sempurna dalam segala hal. Dan karunia itu perlu dipertajam. Perlu dipertajam. Tidak perlu juga untuk membuktikan diri berkata, ya tapi ya saya biasanya tepat loh. Katanya, nah aku salah. Ya, kadang-kadang saudara ada orang ya kalau misalnya kita bernubuat. Terus orang itu tidak melakukan. Kita kesel. Salah. Itu namanya sudah mengangkat diri sendiri. Membuktikan. Terus kemudian kalau orang itu tidak melakukan. Terus terjadi sesuatu. Terus kita ngomong begini. Tuh kan saya sudah bilang apa? Ngawur. Itu juga namanya kau mengangkat diri menjadi hakim. Belum tentu karena dia tidak melakukan apa yang kita suruh. Mungkin karena salah dosa yang lain. Betul kan? Saudara ada banyak hal. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya karunia kita harus belajar. Kasih kita berjalan panjang. Saya tidak mau perpanjang tentang kasih. Karena itu pekerjaan seumur hidup. Seumur hidup kita belajar tentang kasih. Tapi hari ini saya berdoa supaya ini menjadi nyata. Saudara menjadi bertambah besar. Menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada pada setiap kita. Dan tujuannya cuma satu. Sekali waktu Allah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Saudara, itu tujuan. Mari kita berdoa.